Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saizendra Purnama, NIM 19410078. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan singkat terkait dengan fikih kontemporer, permasalahan fikih kontemporer untuk melaksanakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah studi fikih. Oke. Jadi yang akan saya bahas itu mengenai sebuah pertanyaan terkait permasalahan akad nikah melalui sambungan telepon. Oke. Jadi pertama-tama dalam menjawab pertanyaan ini kita harus mengkaji terlebih dahulu tentang ijab dan qabul itu sendiri. Nah, yang pertama, ijab. Ijab itu berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami. Nah, dan kabul sendiri berarti yaitu sebagai lambang kerelaan akan menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, tentunya dalam mencapai keabsahan ijab dan kabul ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya yaitu ittihad al-majlis. Nah, ittihad al-majlis ini yaitu bersatunya majelis dalam melakukan suatu akad, yaitu akad nikah ini. Nah, terkait dengan ittihad al-majlis terdapat dua penafsiran oleh para ulama. Jadi yang pertama yaitu pendapat pertama ini dikemukakan oleh Said Sabiq dan Al-Jaziri. Mereka ini dari mazhab Hanafi yang menekankan pada persatuan waktu dan jadi persatuan waktu antara ijab dan qabul, bukan persatuan tempatnya. Nah, menurutnya yang dimaksud dengan ittihad al-majlis ini yaitu ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang jarak dan waktu itu harus bersamaan dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan secara terpisah. Nah, kita dalam hal ini kita dapat melihatnya pada praktik akad nikah di kalangan Hanafiyah, di mana kondisinya itu ketika pihak yang akan dinikahkan itu ghaib, jadi tidak bisa hadir. Maka jika tidak bisa hadir, jalan keluarnya adalah selain kita itu bisa mengutus wali, juga bisa menuliskan surat kepada pihak lain yang tentunya itu sudah dipercaya untuk menyampaikan akad nikahnya. Nah, kemudian menghadirkan saksi untuk membacakan surat itu di depan mereka. Nah, tentunya hal ini menurut Hanafi itu dianggap sah-sah saja pengucapan ijab kabulnya, karena itu pada intinya itu berlangsung dalam satu majelis gitu. Namun dalam hal ini tentunya ya konsekuensinya itu ya tidak saksinya itu tidak dapat melihat salah satu pihak yang melakukan ijab kabul. Kemudian dalam hal saksi yang tidak bisa melihat salah satu pihak. Nah, hal ini dapat dikiaskan kepada permasalahan pada orang buta sebagai saksi, yaitu menurut Ibnu Qudamah, seorang ahli fikih ya, dari kalangan Hambali. Dalam kitabnya Al-Mughni, beliau itu menegaskan tentang keabsahan kesaksian dua orang buta untuk akad nikah dengan alasan bahwa yang akan disaksikan adalah suaranya. Nah, jika saksi tersebut dapat memastikan secara yakin bahwa suara itu benar-benar diucapkan oleh dua orang yang melakukan akad nikah, pendapat ini juga diikuti oleh Said Sabiq dalam kitabnya yaitu Fikih As-Sunnah. Nah, jika kita menggabungkan antara dua kasus ini, maka pernikahan melalui telepon itu sah-sah saja, karena masalah bahwa dua orang saksi harus mampu melihat kedua orang yang mengucapkan ijab kabul itu menjadi tidak penting. Akan tetapi kedua saksi harus dapat memastikan bahwa yang berbicara itu memang benar-benar dari pihak yang melakukan ijab dan qabul, supaya tidak ada perselisihan gitu. Oke, kemudian pendapat
pendapat para ulama yang kedua, yaitu berasal dari mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini menegaskan jika pernikahan maksudnya akad nikah melalui sambungan telepon itu tidak sah. Karena menurut mazhab Syafi'i, kesaksian yaitu selain didasarkan pada pendengaran juga penglihatan. Nah, itu. Ini yang dicontohkan Rasulullah ya, adalah selain calon suami hadir bersama wali perempuan pada suatu tempat untuk melakukan akad nikah, itu juga bisa dengan cara mewakilkan atau taukil. Nah, kepada seorang yang dipercaya jika calon suami tidak dapat hadir. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Uqbah bin Amir. Jadi Rasulullah itu berkata kepada seorang laki, apakah engkau rela untuk saya menikahkan dengan perempuan, misalkan si fulan. Nah, kemudian laki itu menjawab bersedia. Nah, kemudian Rasulullah itu berkata kepada kepada sang perempuan itu ini, apakah kamu bersedia jika saya nikahkan dengan lelaki itu? Nah, kemudian perempuan itu menjawab bersedia. Nah, kemudian Rasulullah pun akhirnya menikahkan keduanya. Nah, di sini Rasulullah itu bertindak sebagai wakil dari laki-laki juga wakil dari perempuan. Maka dapat dijadikan dalil bagi jika ketidakhadiran secara fisik calon suami, tapi itu bisa dikatakan sebagai dialternatifkan dengan cara mewakilkan. Nah, apabila ada suara suara calon suami dan gambar yang berbicara, nah itu tetap saja dianggap tidak sah oleh mazhab Syafi'i, karena itu yang dilihat itu hanya sebatas gambar, fisiknya itu tidak ada, seperti itu. Jadi pemahaman Syafi'iyah dalam hal ini tuh terasa sangat kaku itu, sehingga masalah pelaksanaan akad nikah ini tidak bisa berkembang. Tapi dalam keketatan itu terdapat sikap kehati-hatian untuk menghindari akad nikah yang membuka peluang kepada praktik-praktik yang tidak pasti gitu. Jadi menurut saya kedua pandangan di atas itu dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memilih salah satu di antaranya selama belum ada ketegasan undang-undang dari pemerintah. Sedangkan jika pemerintah sudah menegaskan, maka para ulama sepakat untuk akan mengikuti ketetapan dari pemerintah.